Dan saudara, kita akan bahas kasus tewasnya pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara yang diduga tertembak oleh senjatanya sendiri bersama Kabareskrim Polri periode 2009 hingga 2011, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat pagi Pak Ito. Pagi. Ya Pak Ito, kalau melihat kasus ini, Anda melihat apakah kita publik perlu menaruh kecurigaan pada kasus ini? Ya, yang pertama tentunya saya ingin menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Ya. Dan yang kedua, memang ada penjelasan sementara dari Kabid Humas Polda Kaltara yang mengatakan bahwa yang bersangkutan atau almarhum itu adalah menikah. Tentunya ini merupakan kesimpulan awal yang harus dikembangkan ya. Apalagi Pak Kapolri sudah memerintahkan agar kasus ini diusut tuntas. Nah ini nanti akan melibatkan tentunya dari unit-unit daripada forensik, kemudian juga dari lapor ya. Dan dari hasil autopsi kan sudah bisa disimpulkan dari mana pelurunya masuk dan pelurunya keluar. Kemudian kalau dikatakan itu kelalaian dalam membersihkan senjata, tentunya akan ada alat-alat bukti pendukung yang mengatakan yang bersangkutan sedang membersihkan senjata. Dan kemudian ada saksi lain ya yang menemukan pada saat yang bersangkutan meninggal. Tapi yang jelas yang saya ketahui pada saat itu Bapak Kapolda Kaltara sedang berada di Jakarta. Sehingga Walpri itu memang tidak sedang bertugas dan ada di mes atau di mesnya tempat dia tinggal. Demikian. Baik, nah ini kan saat ini autopsi sedang dilangsungkan begitu ya. Tadi juga Pak Kapolri menitipkan pesan bahwa nanti selain otopsi juga akan ada proses penyelidikan yang lain yang dilakukan untuk mencocokkan apakah mensinkronkan begitu apakah kejadian ini benar-benar kelalaian dari yang bersangkutan dan akhirnya mengakibatkan meninggal dunia begitu. Katanya sedang membersihkan senjata ya kalau saya tidak salah. Nah, dari proses otopsi Pak Ito, apakah semuanya nanti hasilnya sudah cukup untuk menjawab ini ataukah ada perlu tambahan penelusuran lain begitu? Ya, kalau tadi kita semua menyimak ya Pak Kapolri mengatakan ini harus diusut tuntas. Tentunya ini akan melibatkan juga mungkin dukungan daripada Mabes Polri ya. Kita tahu juga bahwa perlu ada digital forensik ya, rekam jejak digital antara pembicaraan yang bersangkutan entah dengan siapa. Kemudian kita tahu bahwa saat ini kan istri yang bersangkutan juga akan melahirkan ya yang almarhum ya. Nah, saya di sini tentunya kita juga terlalu dini kalau saat ini menyimpulkan bahwa dari kecelakaan saja, tapi kan keluarga ingin tahu. Dengan melibatkan Mabes Polri, maka tentunya unsur independen, transparansi ini juga diharapkan bisa memberikan kepastian kepada keluarga sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Ya saya kira mungkin ada satu hal yang mungkin pengalaman saya dulu ya, biasanya kalau orang bunuh diri itu kan biasanya dilakukan kepada bagian tubuh kepala. Jika sekarang kan di bagian tubuh badan dan tentunya ini akan menjadi satu bahan bagi ahli-ahli forensik kita yang menentukan dari arah mana kemudian apakah yang bersangkutan itu tangannya kidal atau tangan kanan sehingga memegang senjata itu bisa memungkinkan terjadi kecelakaan ya. Kita kategorikan saat ini adalah kecelakaan ya. Kecelakaan kan tentunya kelalaian. Demikian. Lalu begini Pak Ito, dari keterangan Polda Kaltara dari Polda Kalimantan Utara ini kan mengatakan bahwa yang bersangkutan almarhum ini sedang lepas tugas begitu ya dan berada di kediaman dinas ya atau mes itu di dalam kamarnya dalam keadaan seorang diri, tidak ada orang ataupun yang menemaninya saat itu. Tapi kondisinya begini Pak Ito, kalau misalnya di mes begitu Pak Ito sebagai yang pernah juga mengalami hal ini tentunya ini kalau di mes atau di rumah dinas begitu tentunya kan ada CCTV ya. Biasanya begitu ya Pak Ito ya? Biasanya pengalaman saya ya, saya kan pernah di Kapolda, Kabareskrim punya Walpri. Kalau di dalam mes ruangan itu tidak ada, tapi di luar ruangan itu ada. Nah nanti kan bisa dilihat kapan meninggalnya, waktu meninggalnya, kemudian siapa yang masuk di sana. Nah ini akan dikaitkan ya, karena kan yang menemukan pertama kalau nggak salah ajudan. Ajudan itu kan ada ajudan dinas, ada ajudan
yang standby. Ya, mungkin saat itu ajudan standby karena Pak Kapolda sedang berada di Jakarta. Ya. Saya kira mungkin ini akan kita perlu menunggu hasil daripada kerja keras daripada tim forensik maupun dari tim lapor dan juga saksi-saksi di mana yang menemukan itu siapa, kapan dia menemukan. Kemudian saat itu dari CCTV kan kelihatan kalau yang bersangkutan itu pada jam tersebut masuk ke dalam mes itu atau ruangannya sendiri atau dengan temannya. Saya kira kita perlu menunggulah ya. Ya, itu yang penting juga untuk kita telusuri selain hasil otopsi, ada juga jejak digital begitu ya, jejak forensik juga nanti ditelusuri, terutama CCTV yang seperti Pak Ito bilang tadi ada apakah yang bersangkutan masuk sendiri ke dalam mes atau seperti apa. Nah, lalu Pak Ito dengan prosedur untuk pengamanan senjata anggota. Nah, ini kan yang bersangkutan diduga tertembak senjatanya sendiri saat sedang membersihkan senjatanya begitu Pak Ito. Nah, kalau prosedur untuk pengamanan senjata memang demikian harus ada pembersihan rutin seperti itu ya Pak Ito ya? Pengalaman saya ya dan juga mungkin anggota tersebut kan almarhum adalah pangkatnya brigadir ya. Tentunya itu pangkat yang senior. Prosedur protapnya kalau sedang tidak bertugas maka peluru itu harus dikeluarkan ya, magasnya dibuka dulu, kemudian kita keluarkan pelurunya. Nah, yang biasa mungkin terjadi karena kita juga lihat kondisi seseorang kan mungkin lelah ya atau capek, sehingga kadang-kadang dia itu lupa dengan prosedur ya, apalagi yang bersangkutan kan memang tentunya orang yang terlatih yang ditunjuk menjadi seorang walpri ya, dia punya kemampuan. Ya, biasanya kita kosongkan senjata dulu, baru kita istirahat. Tidak pernah ada senjata yang diisi ya, dalam keadaan terisi pada saat kita sedang beristirahat. Nah, pada saat pengosongan senjata ini bisa saja terjadi. Pada saat dikokang senjata itu, maka masih ada satu peluru yang tertinggal di dalam. Nah, ini yang kita tidak tahu ya, tapi ini saya bicara berdasarkan pengalaman dan tentunya kembali kepada masalah kondisi fisik dan yang bersangkutan, tentunya juga ini akan menjadi satu bahan pertimbangan apakah saat itu yang bersangkutan dalam keadaan lelah pada saat ada kegiatan, banyak kegiatan atau tidak. Saya kira ini akan menjadi satu kesimpulan yang lengkap yang disampaikan Pak Kapolri tadi. Kita tunggu bersama. Baik, mohon maaf nih Pak Ito, saya juga tidak ingin terlalu detail sebenarnya untuk membahas bagaimana almarhum ini tertembak, tapi dari yang Anda ketahui begitu, ini kan sedang membersihkan senjata begitu ya. Nah, si moncong senjata itu apakah harus menghadap ke depan atau bagaimana prosedurnya? Karena kan kalau lihat dari keterangan dari Polda Kaltara ini tertembak di bagian dada begitu. Nah, ini kalau dengan logika berpikir kita ini berarti moncong senjata menghadap ke bagian tubuh yang bersangkutan begitu Pak Ito. Ini bagaimana prosedurnya seperti ini? Kalau prosedurnya adalah senjata harus menghadap ke tanah, ke bawah ya. Prosedur ke bawah atau mungkin ya ada juga mungkin dia ingin melihat apakah di dalam senjata tersebut masih ada peluru atau tidak, itu saya kurang tahu. Tapi kalau protapnya semua pada saat pengosokan senjata itu senjata harus menghadap ke tanah dan jarak 45 derajat. Itu semua sudah tahu dan itu standar yang harus dilakukan oleh setiap pemegang senjata api ya. Terakhir Pak Ito, strategi untuk bisa mengungkap kasus ini dengan terang benderang begitu, apakah memang betul karena kelalaian atau kan ada faktor lain, bagaimana strategi penyidikan yang tepat begitu, yang cermat untuk dilakukan. Lalu bagaimana juga Polri bisa mengevaluasi kasus-kasus seperti ini agar tidak terjadi lagi Pak Ito? Ya, yang pertama adalah tentunya melibatkan dari Mabes Polri ya. Karena kan di situ harus ada namanya transparan ya. Karena tidak mungkin kita tahu kasus yang lalu ya pada saat Pak Sambo itu kan juga melibatkan semua itu. Kemudian yang berikutnya ini harus menjadi bahan evaluasi. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau memang ini merupakan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan, ini tidak boleh terjadi lagi. Dan saya kira ini akan menjadi satu evaluasi, apalagi yang almarhum adalah anggota BRIMOB ya. BRIMOB itu memiliki kemampuan khusus dan dia pasti memiliki satu standar yang lebih ketat daripada polisi biasa ya atau polisi umum. Nah, ini ke depan akan menjadi bahan evaluasi tentunya khususnya bagi seluruh anggota Polri dan saya rasa mungkin pengalaman ini pengalaman yang sangat mahal dan sangat berharga ya agar tidak terjadi di kemudian hari. Demikian.
Ya, kita nantikan juga nanti bukti-bukti otentik yang bisa membantu akuratnya hasil penyidikan kasus ini. Apakah memang benar-benar kelalaian ataukah ada faktor lain dari kasus tewasnya pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara. Baik, terima kasih keterangannya. Kabareskrim Polri periode 2009 hingga 2011, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ito Sumardi telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Pak Ito, sehat selalu. Terima kasih, selamat pagi.